Ya Habibi ya Muhammad. Angka kembali datanya dari Hasbi di Madura ya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz di daerah saya ada rutinan maulid Simtuduror seminggu sampai 3 kali berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Berlangsung setiap bulan dari Januari sampai Desember. Apakah baik rutinan tersebut saya hadiri? Karena ada yang bilang tidak bagus berlebih-lebihan karena terlalu sering katanya Ustaz. Mohon pencerahannya. Walau amilna likulli yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Dikatakan kalaupun kita buat maulid untuk Nabi setiap hari maulid. Laqad kana wajib, itu hal yang wajib kita lakukan. Bukan, tidak ada hal yang berlebihan. Apanya yang berlebihan? Apa maulid? Maulid ibarah. Maulid itu adalah membaca perjalanan Nabi Muhammad SAW. Mulai sebelum lahir, sampai turun wahyu, sampai hijrah, sampai meninggal. Ada maulid. Sirah Nabi Muhammad. Maulid adalah perkumpulan untuk bersolawat dan bersalam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid adalah sarana untuk mau'idatul hasanah. Biasanya setelah maulid ada mau'idatul hasanah, ceramah agama. Maulid adalah sarana untuk silaturahmi. Pindah-pindah silaturahmi orang muslim ke orang muslim, silaturahmi dianjurkan oleh agama. Maulid adalah sarana untuk sedekah. Biasanya Sahibul Bait mengeluarkan sedikit dari makanan. Atimut ta'am, anjuran dari agama memberi makanan. Maulid adalah rangkaian acara yang semuanya indah. Jika mengikuti cara para ulama kita, maka semuanya indah. Tidak ada larangan sedikit pun. Tidak ada kalimat berlebihan. Ada orang, jangan banyak-banyak sholawat. Gak bagus sholawat banyak-banyak itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berbanyak. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Aksiru min salati alaiya. Nabi mengatakan, perbanyak sholawat kepadaku. Perbanyak. Gak ada. Berapapun kita ucapkan sholawat itu kurang. Itu kurang. Jangan terlalu sering dengar sirah Nabi. Ajib, kenapa? Kalau Allah mengatakan kepada Nabi dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Cerita-cerita dalam Al-Quran sengaja diceritakan oleh Allah kepada kamu wahai Muhammad untuk imanmu semakin kuat. Iman Nabi yang mulia itu semakin kuat dengan mendengarkan cerita para nabi, para rasul, Bani Israel. Iman Nabi bisa tambah kuat dengan mendengar cerita, kisah-kisah Nabi dan Rasul. Terus iman kita, apakah tidak tambah kuat dengan mendengar kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada berlebihan. Bahkan sahabat itu setiap saat cerita tentang Nabi Muhammad. Setiap saat. Dengan istrinya, dengan anaknya, dengan temannya, Nabi Muhammad, Rasulullah. Terus seperti itu hidup mereka, selalu diwarnai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid. Cuma dulu nggak ada nama maulid, tidak ada acara maulid yang seperti sekarang, nggak ada masalah. Agama ini luas, ya. Nabi itu tidak mengatur banyak dari ibadah itu secara apa ya, tidak boleh lebih, nggak boleh kurang lah. Sholawat termasuk zikir. Ketika itu zikir maka Allah membebaskan. Wadkurullaha katsira. Khlas, zikir kepada Allah yang banyak. Posisinya gimana ya Allah zikir itu? Qiyaman, berdiri zikir, wa qu'udan, duduk zikir, tidur zikir. Di maulid ada duduk, ada qiyam, semuanya zikrullah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang namanya berlebihan. Cuma Anda atur waktu Anda.
Anda atur waktu Anda. Jangan Anda keluar terus hadir majlis, Anda tinggalkan anak dan istri di rumah. Ini nggak benar. Bukan hadir maulidnya nggak benar, ninggal anak istri itu yang nggak benar. Bukan hanya ninggal anak istri untuk hadir maulid tiap malam, keluar ke warung juga lebih lagi. Duduk majelis dengan teman-teman guyu ngakak sana ngakak sini, ninggal anak istri tiap malam juga lebih keliru lagi. Kalau tiap hari ninggal anak istri untuk hadir maulid itu keliru karena ninggalkan anak istri, apalagi untuk yang lain. Gitu. Sebagian enggak, jangan tiap malam keluar maulid. Tiap malam keluar ke warung enggak ada masalah. Tiap malam keluar duduk-duduk nongkrong enggak apa-apa. Kalau hadir maulid itu yang enggak boleh. Ini hukumnya siapa? Gitu loh. Selama Anda bisa ngatur waktu, ya, anak istri perlu perhatian Anda, anak istri perlu pendidikan dari Anda. Jangan Anda tinggal mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Anda sibuk sholawatan tapi anaknya maksiatan, ini salah. Anda sibuk hadir majelis ilmu tapi istrinya keluar ke tempat maksiat, ini salah. Bukan hadir majelisnya yang salah, membiarkan anak maksiat, membiarkan istri maksiat itu yang salah. Maka diatur, ya. Kalau bisa mereka semua diajak ke majelis itu istimewa. Kalau nggak bisa, Anda atur waktu. Ambil bagian Anda hadir majelis, ambil bagian Anda untuk duduk dengan keluarga mendidik mereka. Ya, khair. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, untuk masalah zikir sendiri Ustaz, karena kalau banyak berlebih-lebihan itu ada kalanya bagus, ada kalanya tidak bagus, dan ada yang bilang sampai stres itu, sampai gila itu zikirnya bagaimana Ustaz? Alladzina amanu innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mereka orang-orang yang beriman akan tenang hatinya ketika zikir kepada Allah, dan ketahuilah zikir itu menenangkan hati. Saya mau tanya, orang stres itu karena hatinya tenang apa gelisah? Orang gila itu karena hatinya gelisah, terlalu takut sampai gila, terlalu sumpek sampai gila. Gak ada orang terlalu tenang sampai gila, itu gak ada. Makanya ketika orang itu stres, dia perlu minum obat penenang. Gitu. Orang ketika ditinggal mati anaknya, si ibu takut gak kuat, takut gila, kasih obat penenang. Terlalu takut, ditinggal istrinya, mungkin stres berat dia, perlu obat penenang. Kalau sudah zikir itu membuahkan ketenangan hati, ya gak mungkin ada gila itu deket-deket, gak mungkin ada stres itu deket-deket. Namun dikatakan oleh Habib Ali bin Syahab atau Habib Ali Habsyi, kemarin kita dengar qasidah di Al-Wafat Tarim, aina yakhtur ala qalbil hazan wa ana ma'i khairu khalqillah jaddul hasan. Saya hafalkan ada hasannya di situ. Di mana bisa saya sumpek? Gimana bisa hati saya terkena penyakit sumpek? Gimana bisa? Enggak pernah ada sumpek di hati saya. Loh, apa resepnya? Kenapa? Wa ana ma'i khairi khalqillah jaddul hasan. Saya selalu bersama Rasulullah. Kakeknya Hasan. Saya selalu bersama Rasulullah. Orang yang selalu bersama Rasulullah akan selalu senang. Orang yang selalu senang nggak mungkin dekat dengan sumpek-sumpek. Jadi kalau dalam qasidah yang lain, jika terdapat mulai datang kesumpekan di hatiku, maka aku menyebut Rasulullah, hilanglah sifat sumpek itu. Nggak ada zikir yang membuat gila, itu nggak ada. Orang yang nggak pernah zikir itu yang bisa gila. Karena nggak pernah zikir pasti dia stres. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang jauh dari zikir, kata Allah, maka aku buat hidupnya sempit, sumpek. Nah, ini penyebab stres dan akhirnya gila. Ini kata Allah. Nah, kita nggak mau dengar omongannya orang. Omongannya orang itu dari mana asasnya? Kebenarannya dari mana?
Dia cuma ngarang-ngarang ngawur. Kalau sudah Allah, sudah selesai. Wa man asdaqu minallahi gila. Siapa yang lebih benar dari Allah? Allah Maha tahu segala-galanya. Allah katakan orang yang enggak jauh dari zikir, dia aku buat sumpak, stres nanti gila. Sebabnya jauh dari zikir. Siapa yang berzikir, aku buat nikmat. Memang kadang-kadang ada orang itu over. Ada zikir-zikir yang tidak dihimbau untuk dibaca banyak kecuali dengan isyarah. Kalau zikir yang lain seperti sholawat, seperti la ilaha illallah, seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, silahkan. Anda baca berapa juta nggak ada masalah. Tapi ada zikir yang di situ harus ada anjuran dari guru ketika dibaca dengan jumlah yang besar. Seperti Yasin. Yasin ketika dibaca sekali, 2 kali, 3 kali rajin. Yasin dibaca 100 kali dalam waktu yang satu waktu. Nah, ini ini yang bermasalah. Gitu loh. Seperti orang itu walaupun vitamin kalau overdosis ya jadi jelek. Kecuali ada anjuran dari dokter. Seperti itu juga anjuran dari guru-guru mulia. Kita dengar ada orang mengamalkan surat Waqiah, membaca surat Waqiah sekian kali, banyak sekali. Hanya mimpi Habib Umar, ditegur. Jangan baca surat Waqiah terlalu banyak, baca sekali tiap hari. Nah, artinya seperti ayat-ayat itu ketika dibaca melampaui batas dengan jumlah yang sangat banyak tanpa ada panduan dari guru mulia, ini akan timbul masalah. Karena ayat itu ada khadamnya minal malaikah, ada malaikat yang menjaga setiap huruf Al-Quran itu. Dikhawatirkan rohnya tidak mampu, bukan karena jelek diulang-ulangi, takut rohnya nggak mampu. Ibarat orang baru latihan angkat besi, angkat beban berat, langsung angkat 2 kintal, ya langsung bisa patah tangannya. Ini gara-gara olahraga? Enggak, gara-gara Anda melebihi kapasitas kemampuan Anda. Tapi kalau Anda dibimbing oleh guru, pertama 10 kilo, 20, 30, 1 kintal, 2 kintal, proses itu Anda akan mampu. Tambah sehat. Nah demikianlah contoh ketika membaca ayat kursi sekian ratus, Yasin sekian puluh kali tanpa ada pembimbingnya. Nah, ini takut rohnya itu tidak mampu menahan cahaya-cahaya Al-Quran. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.